kalau kita hitung sekitar 3% yang baru bisa digunakan di DKI Jakarta. Yang baru bisa masuk. Next. Ya, tentu saja karena kami bentuknya ialah pelayanan air bersih, menyampaikan air kepada Bapak Ibu, terus ada komunikasi yang baik tentunya. Kami menyediakan beberapa channel informasi. Yang pertama ada siaran radio di Kramat Jaya di 102,6 FM. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang pernah dengar ibu? Belum ya? Belum. Ada porter Bapak Ibu. Kami adalah Jakarta. Kalau saya lebih ke pesawat ke Telanjangan. Kenapa? Karena kami adalah kalau dulu kenal Kasta Rayon atau Bapak Ibu sudah mengikuti dari PAM, BPD dan AEBRA. Itu pertama adalah Rayon, terus service point, sekarang ke area bisnis. Ini sama saja. Artinya bahwa kami di Enggano itu atau di Jalan Guru Salo lebih kepada pelanggaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu tim lain, misalnya karena kami tidak hanya sendiri di sini di utara, ada namanya DSPU. DSPU itu ada yang revenue atau yang menjelaskan atau memperhatikan collection atau tagihan kepada itu. Ada yang hobinya atau pekerjaannya utak-atik jalan itu untuk distribusi. Tapi di situ kita dikenakan sewa. Itu selama pakai hari itu mesti sewa terus Pak. Jadi nggak ada gratis. Kalau di daerah kan pasang meter gratis itu nggak ada, sewa meter nggak ada itu. Ya, itu selama kita pakai pasti sewa terus Pak. Apakah kalau memang itu beli berapa terus nanti selanjutnya nggak ada sewa itu bagaimana itu? Yang kedua dari PAM terus terang kalau mengganti pipa tidak melapor ke RTB, jadi main gali saja. Dan itu terus terang di samping saya itu jalannya jadi amburadul Pak, bagus. Terus katanya ada ya bilangnya kurang kenceng Pak, ini bukan lagi waktu saya stop. Tapi begitu bongkar lagi kerjanya malam hari Pak jam 12. Saya pas itu nggak ada di rumah. Terus jalan pada bulan akhirnya saya sendiri yang menangani dan betulin dan lumayan juga habisnya. Tolong bagaimana untuk solusinya Pak? Terima kasih. RT 02 RW 09 Kelurahan Sungai Bambu. Terima kasih telah memberikan waktu kepada kami, khususnya dari PT AEBRA, karena kebutuhan air itu sudah melekat sebadan Pak, sama juga sama istri juga sudah melekat sebadan, kan gitu ya. Jadi saya menanggapi Pak, keluhan dari masyarakat, kebetulan kita PRW Pak, masalah tindakan penyegelan Pak. Kalau saya bilang terlalu ekstrim, maksud saya ini Pak, kita usul kasihlah surat teguran Pak, 3 hari atau seminggu. Andai kata itu teguran itu nggak dieksekusi, nggak ditanggapi, boleh Pak, cabut aja bila perlu sama meterannya bawah Pak. Kenapa? Yang menindakan itu kadang-kadang orangnya kan di pasar Pak, pulang-pulang disegel. Orang mau masak apa-apa, mau mati apa-apa, tiba-tiba 1 tahun muncul Pak. Ini bagaimana manajemennya? Kaget, ditanya mana surat-suratnya ini. Yo, namanya orang-orang desa, kampung, kalau nggak dibayar selesai sudah kemana tahu. Jadi kayaknya seperti kayak yang lain mengada-ngada. Itu saya. Terus masalah kebenaran saya ini kan udah 2007 sampai sekarang Pak, melayani pelayanan listrik, air, telepon. Ada orang bayar, ya, tiba-tiba yang muncul bulan yang terakhir Pak, jadi yang bulan enggak muncul, dia bayar, bulan kemudian bayar lagi muncul terakhir Pak. Nah, ketiga ini segel. Saya bingung, orangnya ada di belakang saya yang bayar lagi segel. Padahal saya sudah masuk ke secara online. Itu tolong Pak,
Saya usul Pak, supaya saya listrik Pak. Listrik saya balik Pak. Terus 2 bulan nggak bayar, langsung muncul, langsung denda, spread. Tanya, ini 2 bulan belum bayar gimana? Pasti bayar Pak, pasti bayar dia, karena ditutup. Sama air Pak, nggak mungkin nggak dibayar, pasti bayar. Tolong Pak, kasih waktu terjadi Pak. Ya bayar. PT terima kasih juga pada komite pelayanan air bersih sahabat saya. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan, tapi saya tuh peninggalan saya udah banyak catatan Pak, udah banyak semua dengan Tuhan. Saya cuma hanya mungkin satu. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Mas Roji, alamat Jalan Jati 9, RT 00809, nomor pelanggan saya lupa dan tidak bawa. Keluhan saya Pak terjadi pada saya Pak. Artinya bukannya kita bukan pembayaran. Intinya di sebelah tetangga tempat di belakang saya mengeluh air kecil, buang kecil tapi pembayaran besar. Saya berharap pengennya air besar keluar pembayaran kecil kan gitu. Yang terjadi seperti ini Pak. Saya mencatat November sampai Februari itu saya pemakaian berkisar 30 sampai 32 kubik. Pembayaran 210 ribu rupiah. Di akhir Maret pasca banjir kemarin itu saya lihat meteran penuh dengan lumpur air yang tidak bisa mungkin ya dari meteran punya alat canggih bisa tembus meteran di foto seperti itu. Yang saya tanyakan Pak, itu pembayaran saya selama ini kan 210. Kemudian terakhir di bulan Maret itu 1 juta. Saya itu 210. 32 kubik berapa ya? 32 kubik 210 ribu. Kalau 1 juta sekali itu 1.500, selisih 800 kubik. 800 kubik itu 800 ribu liter ya? 800 ribu ya. Itu kemana? Kan seperti itu Pak. Sementara tangan saya air tidak dapat. Kalau pasca banjir kemarin apa karena air saya itu bocor? RW bilang air tidak kering. Akibat seperti itu Pak. Jadi persoalannya itu aja Pak. Pembayaran dari 210 sampai hingga 1 juta, selisih 800 ribu liter itu. Jadi Pak, terima kasih. Pak keduanya kami sudah terima, nanti mungkin juga saya dibantu oleh Pak Hayat untuk melengkapi. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kalau kami bisa menjawab hari ini kami akan jawab, tetapi ternyata ada beberapa yang harus kami lihat datanya, seperti Pak RW 9 Pak ya. Itu tentunya Bapak tidak membawa nomennya dan kami juga tidak membawa data. Jadi nanti tim kami akan paling tidak minta nomor telepon Bapak, nanti akan kami tindak lanjuti seperti itu. Oke, baik, kita akan jawab satu persatu, mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Ya, untuk Bapak Kusnan. Ya Pak, untuk pertanyaan saya yang mudah dulu aja. Di Pak bocoran yang saja. Ya Pak, sekali lagi saya sebetulnya yang harus menjawab itu teman-teman dari tim bocoran dari SBU. Ya kan? Tapi sekali lagi memang kepeladanan adanya di kami, jadi kami langsung itu maksudnya. Ya, ada Pak kegiatan yang bisa direncanakan, yaitu kalau kita mau penanaman pipa, kita mau dalam tanggal 20 itu proses pembayaran itu sudah waktunya bisa Bapak lakukan dari awal bulan sampai dengan tanggal 20 batasannya Pak ya. Kan Bapak bisa mengatur waktu Bapak Ibu dalam waktu 20 kapan bisa. Kan saya yakin kayaknya sih kita bisa jangan jatuh-jatuh mendekati tempo pembayaran baru kita sibuk bayar gitu kan. Kan ada jangka waktunya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Proses pembayaran itu bisa dilakukan maupun di Alfamart, di Bank, bisa gitu. Sehingga kalau saya lihat datang yang ke kantor itu berdua-dua itu tanggal 20 datangnya, sehingga orang antrinya udah nggak terlalu banyak lagi. Harapan saya sih sebenarnya Bapak Ibu dapat support bill itu ada aturannya di belakang, ada pemberitahuannya. Jatuh tempo akan jatuh pada tanggal 20 apabila tidak melakukan pembayaran. Itu sebenarnya sebuah informasi yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebenarnya. Jadi pada tanggal 26 kami akan melakukan penyegelan. Nah itu yang harus memang sama-sama kita pahami sebenarnya. Jadi
Bukan artinya kita tidak menyampaikan informasi itu ke Bapak Ibu, cuma hanya saja karena kesibukan Bapak Ibu tidak melihat kapan, mungkin karena tulisannya kecil-kecil sehingga itu tidak terbaca oleh Bapak Ibu. Masih toleransi sampai dengan 5 hari untuk Bapak bisa melakukan pembayaran. Nah, sampai dengan tanggal 5 ada bulan apa, maka kami lakukan penyidikan. Kalau nanti kami segala rupa, maksud saya eksekusi Pak, ini mau disegel. Kan ini nggak bayar, tolong deh kasih waktulah 2 hari, 3 hari gitu maksudnya Pak. Eksekusinya Pak, bukan peraturan di sini. Eksekusinya. Iya, nih suratnya kalau 2 hari, 3 hari nggak dibayar, segel. Belum itu dibawa nggak apa-apa pemeterannya. Ya, jangan langsung segel. Mengingat Pak, orang mau mandi di bawah air mati malam-malam, Pak, bahkan semua keluarga. Lah ini Pak, manusiawi Pak, ini Pak. Tolong Pak. Kasih waktu deh 2 hari deh supaya Mas Sajal buru-buru cari duit. Kalau hari itu udah jam sore nih Pak, ada udah jam 4 sore kantor udah tutup, udah segel tabrakan. Coba kayak Bapak enak datang, ayo di bawah bener ya tanya ya kan pada mau masak ya katanya udah jam 4 Bu, udah waktu kantor tutup. Nah terus apa saya mau digunting itu segel, kata saya gitu. Saya mau mandi, mau buka puasa, mau masak, pada diem. Kata ibu-ibu yang pakai jilbab, ngomongnya gini, kata ibu, udah masuk surat apa sih nggak tahu? Saya udah di komputer, katanya gitu. Lah Bu, emang komputer nggak bisa dihapus, kata saya gitu. Saya kesel Pak, kami nangis saya. Begitu datanya langsung ke kita, yang 5.000 itu Bapak membayar. Gitu Pak. Tanggal 20 kan denda, tanggal 21 baru bayar, denda juga 5.000. Kalau bayarnya di kantor, kalau di Amerikano, di kantor kan belum tahu, itu kata bangsa bisa mengatur waktu. Karena kita ada apa jatah tanggal 20. Tanggal 20 itu hari Minggu, jadi tanggal Minggu tak bisa Bu, tapi hanya bisa melakukan hari Sabtu. tanggal 20 kan Bang, saya mengatakan kalau sekarang sudah kalau dia kemarin dan di kantor pos itu sebenarnya sudah mulai apalagi di kantor pos Bapak bayar hari ini data itu pun hilang Bapak sudah melakukan pembayaran ya Bapak Ibu ya, kami sudah melakukan pembayaran dan segi pembayaran segala macam sehingga diharapkan nanti pelanggan lebih memudahkan untuk bisa melakukan pembayaran di mana saja. Oke, saya lanjut. Nama saya Adi Aktif, Jalan ini, nomor 82, RP 07, RP 03. Satu lanjut. Ini Pak, yang saya tanyakan, di rumah kami ada meteran 2. Itu jadi masalah nggak Pak? Meterannya 2. Terus, kalau dikunci nih Pak, meterannya dikunci di rumah saya tuh kerannya, tapi sudah jalan airnya. Wah. Nah, terus kalau hujan airnya jalan. Kalau sore sampai malam airnya nggak bisa jalan. Janda 10 sebetulnya. Nah, karena airnya itu warnanya kayak coklat. Coklat merah lalu. Lalu bisa dipakai mandi airnya nggak bagus kan? Itu bisa dipakai mandi nggak tuh Pak sementara ini? Atau terus yang jadi masalah meteran saya itu jual, saya kan takut Pak, namanya perempuan di rumah jadi masalah kan di meterannya. Yang saya tanyakan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak memberi rasa kepada hadirin dan dari Aitra, kami mohon maaf. Ini usulan dan pertanyaan. Usulan yang pertama adalah Namanya Pak? Nama Widodo dari RT 6/9. Yang pertama adalah usulan tidak perlu jawab yang dari Bapak bahwa logikanya namanya meteran, sebuah kontraktor memberikan saran tentu tidak perlu membayar, bebas, karena dia akan mengambil hasilnya dari yang melalui meteran itu. Yang kedua, ketika pemasangan baru, sebuah jalan tol saja ketika ingin meraih keuntungan tentu akan bermodal dulu. Kenapa kalau ketika pemasangan pump itu harus bayar terlebih dahulu? Kemudian kepada pertanyaan bahwa yang pertama
berapa resminya per kubik. Yang kedua, berapa pematangan baru. Yang ketiga, di RW kami RW 9 ada hidran umum. Ketika masyarakat umum mati total, dia bisa jalan dengan lancar dan besar. Faktornya apa? Demikian. Coba bantu juga. Untuk Ibu Haja Astrid Ibu ya. Ya. Saya selalu mulai dari yang mudah dulu. Kalau malam mungkin berkurang memakai, jadi agak lebih soal itu. Tapi